Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ida Ayu Suryaningrum dari Prodi Pendidikan Agama Islam mendapatkan tugas mulia dari Bapak dosen saya yang tercinta yaitu Bapak Muhammad Faiz Solihin MPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh pelaksanaan RPP terhadap efektivitas pembelajaran di MTS favorit Darut Taqwa. Saya melakukan wawancara dengan narasumber yang bernama Bu Fitria Mandasari SPD selaku Wakil Kepala Kurikulum di MTS favorit Darut Taqwa. Jadi, menurut Ibu Fitria Mandasari, RPP adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru sebagai panduan untuk melakukan pembelajaran dalam satu pertemuan atau lebih. Dan di MTS favorit Darut Taqwa wajibkan untuk mengumpulkan RPP, membuat RPP atau modul ajar sebagai panduan pembelajaran. Dan apabila ada guru yang melanggar atau tidak mengumpulkan bahkan tidak membuat RPP, maka akan mendapatkan konsekuensi. Sudah 75% guru yang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuatnya. Dan untuk efektivitas pembelajaran di MTS favorit Darut Taqwa, sudah sebagian besar pembelajaran di MTS favorit Darut Taqwa itu efektif. Dan sebagian besar juga tingkat keefektifannya dipengaruhi oleh RPP yang dibuat oleh para guru. Jadi RPP yang dibuat para guru ini sangat berpengaruh karena ketika para guru melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP, maka dapat dipastikan pembelajaran dalam kelas tersebut efektif. Tapi tergantung dalam keadaan di lapangan. Untuk tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para guru di MTS favorit Darut Taqwa dalam pelaksanaan RPP, yaitu terkadang pembelajaran yang terlalu membosankan atau kurang menyenangkan. Jadi para guru ini kurang bisa membuat rangkaian pembelajaran yang menyenangkan untuk para siswa, apalagi di zaman yang sekarang para murid atau mungkin sekarang menyebutnya Gen Z ya. Jadi mereka menuntut hal-hal yang menyenangkan. Untuk tantangan selanjutnya adalah pembelajaran yang kurang menarik sehingga para siswa ini bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk solusi dan strategi yang disarankan oleh Bu Fitri tadi dalam menghadapi tantangan pembelajaran, kalau solusinya kan kita bisa bertanya dengan teman sejawat ya. Pertama mungkin bertanya dengan teman sejawat, bagaimana sih kalau membuat metode pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana? Kita tukar pikiran dengan teman sejawat terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan teman sejawatnya sudah memberikan metode-metode yang sudah bagus, nah itu bisa dilaksanakan di pembelajarannya. Mungkin para guru boleh atau bahkan wajib menerapkan 3 prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Apakah RPP dalam bentuk dokumen atau tertulis masih relevan di zaman yang modern ini atau hanya sebagai pelengkap administrasi sekolah? Mari kita lihat jawabannya. Mungkin agak sedikit kurang relevan karena mungkin banyak itu tadi tidak sesuai dengan proses pembelajarannya. Balik ke poin yang tadi, ada beberapa guru yang bahkan tidak membuat. Nah, itu yang membuat mungkin pembelajarannya jadi tidak terarah. Kalau misalkan membuat RPP kan sudah tahu arah pembelajarannya bagaimana. Dan apakah para guru-guru di MTS favorit Darut Taqwa sudah melaksanakan RPP ini dengan baik atau sesuai? Kalau menurut wawancara saya dengan Bu Fitria Mandasari, sebagian besar guru sudah melaksanakan RPP-nya dalam pembelajaran di MTS favorit Darut Taqwa. Presentasinya yaitu sekitar 75% guru yang sudah melaksanakan dengan baik. Di MTS favorit Darut Taqwa atau di luar MTS favorit Darut Taqwa atau di luar sana atau seluruh guru di dunia ini yang bahkan melihat video saya kali ini, kita harus tetap mengingat pesan dari narasumber saya yang satu ini dari Bu Fitria Mandasari. Buatlah RPP atau modul ajar yang sudah menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, karena dalam proses pembelajaran yang mendalam itu semuanya prinsip-prinsip yang digunakan itu sangat menyenangkan, mudah dipahami dan diminati oleh siswa zaman sekarang karena pemanfaatan digitalnya yang sangat banyak untuk penerapan di RPM-nya.
Demikianlah pembahasan kita untuk melengkapi tugas UTS saya dari Bapak dosen saya yang tercinta. Semoga tugas ini diterima dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Saya Ida Ayu Suryaningrum selaku mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam. Apabila ada salah kata atau salah ucap yang kurang enak didengar atau kurang enak dipandang, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.